Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Patutnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan salawat dan salam semoga Allah tercurahkan, diberikan, disampaikan kepada Ar-Rasul Sayyidul Anbiya wal Mursalin Al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh istri beliau, keluarga beliau, ahli bait beliau, dan seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan keberkahan, keselamatan kepada mereka semua dan kepada kita semua dan kepada kita, keluarga kita semua. Banyak mendoakan saudara-saudara kita karena itu akan dijawab, diaminkan oleh malaikat yang di atas kepala kita. Ketika mendoakan kebaikan untuk saudara kita, faqala al-malaika al-malak fi ra'si, berkata malaikat yang di atas kepala, famislu dzalik amin, ya, semisal apa yang dia berkata. Misalnya kita melihat saudara kita yang sakit, ya Allah sembuhkanlah dia, maka Allah akan sehatkan kita. Ya Allah kayakan dia, Allah akan berikan kekayaan yang semisal dengan. Maka doakan kebaikan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, apalagi saudara kita di Palestina. Semoga Allah menolong mereka, menjaga mereka, dan memberikan kemenangan kepada mereka, kaum muslimin di Palestina. Banyak mendoakan mereka di tengah malam atau di antara adzan dan iqamah, atau ketika kita safar, atau inda duburis sholat, di akhir sholat. Doakan mereka walaupun jauh dari mata kita memandang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani mabun fi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia sering lalai, kata Rasulullah SAW, yaitu as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Kita akan tahu besar nikmatnya sehat ketika kita sakit. Pingin kita sehat. Ketika kita bangkrut, ketika kita miskin, diambil yang tadinya cukup, diambil kekayaan tersebut oleh Allah, kita baru tahu nilai makna dari apa yang Allah berikan. Walaupun itu nikmat nikmat umum, rezeki umum yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, baik dari kalangan kaum muslimin dan orang-orang yang beriman maupun yang tidak beriman, diberikan nikmat sehat. Karena nikmat umum, nikmat rezeki, nikmat umum. Umur panjang, ada orang nggak sholat umurnya panjang karena masuk nikmat apa? Nikmat umum. Nikmat umum. Kaya nggak sholat, nikmat umum. Yang khusus adalah nikmat ketika kita dimudahkan oleh Allah datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, sholat berjamaah, sholat malam dimudahkan oleh Allah. Nikmat khusus ini. Wa yahdi man yasha, Allah memberikan hidayah, bimbingan, taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kita banyak berdoa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa mencari jalan-jalan menuju ilmu, Allah akan mudahkan orang itu menuju jalan menuju surga. Dan salah satu jalan untuk menuju surga adalah majelis ilmu, dengan belajar agama. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, boleh. Ya, ketika belajar ilmu adalah kunci untuk menuju surga. Bagaimana kita dapat kuncinya kalau nggak dapat jalan tersebut? Maka kita berusaha baik dengan online maupun offline. Ya, ini sekarang offline, datang ke masjid. Ya, saya juga belajar murojaah kembali yang dulu saya belajar. Dibuka lagi kitab-kitab ulama, dibacakan kembali qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita murojaah. Kitab tauhid kita belajar, usulus salasah kita belajar, terus diulang-ulang kali.
Syekh Fauzan hafizahullah taala, beliau sampai sekitar 40 lebih kali, ya 40 kali dalam mengulang kajiannya kitab usul salasa, kitab tauhid. Ya, tak boleh kita, karena ini yang mengantarkan seseorang tegar, karena bersandar kepada Allah azza wajalla tabaraka taala. Tidak ada sandaran yang kuat kecuali hanya kepada Allah azza wajalla tabaraka wa taala. Manusia hanya memberikan isapan jempol, manis di bibir, yang mungkin kita mengharap bantuan makhluk, tapi tidak bisa diharapkan makhluk itu. Yang bisa diharapkan hanya kepada Allah azza wajalla tabaraka wa taala. Maka ketika bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, ketika kita sudah mulai membuka pintu rumah kita mau keluar baca doa ini, kufita hudita, maka malaikat berdoa itu, sungguh cukup kamu sudah dicukupkan oleh Allah, sudah dibimbing oleh Allah. Pentingnya menghidupkan sunnah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Maknanya rahmat apa di sini? Sunnah beliau, karena beliau sudah meninggal dunia. Ini rahmat. Juga kita diajarkan sholawat untuk beliau. Ini rahmat. Dan ketika kita mengamalkan sunnah, dapat rahmat Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Baik sunnah mulai terkecil, memotong kuku-kuku kita, tidak memanjangkan kuku kita, mencabut bulu ketiak, memanjangkan jenggot, ifa'ul lihya wa qisas sawari, biarkan jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wassalam. Ya, tidak usah minder yang nggak jenggotan, ya, tidak usah. Yang kadang nggak tumbuh, ya, kadang nggak tumbuh. Ya, kalau tumbuh alhamdulillah, dikasih apa? Rahmat Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Tapi yang jenggot jangan merasa lebih alim. Antik arbutib paling wali sudah biasakan saja. Tidak ada yang lebih berhak. Aku lihat jempolku itu kalau berjalan, kata ulama zaman dahulu itu. Dia lihat jempol kakinya, sehingga mata kita tidak jalalatan melihat maksiat atau melihat orang lain rumahnya indah atau mobilnya mewah, sehingga kita apa? Syahwat timbul. Ya. Walaupun itu fitrah manusia, tapi dibimbing dengan Al-Quran dan Sunnah akan selamat. Sebagaimana syahwat yang dibimbing oleh Allah kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Walaupun ada godaan syahwat, beliau dibimbing oleh Allah, dirahmati syahwatnya oleh Allah. Bagaimana kita ini semua? Semoga keinginan kita oleh Allah dibimbing dalam Al-Quran dan Sunnah. Fi fahmis sahabat. Tentunya bimbingan daripada pemahaman para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama kita, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Terus belajar, walaupun kita diajak berdebat, belajar terus. Tidak ada henti-hentinya untuk belajar ilmu. Kita haus dengan ilmu. Baca qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala tabi'in, berkata tabi'in, qala al ulama, baca, ya, sehingga kita bisa mengambil faidah dan manfaat. Maka jalan menuju ilmu itu sendiri sudah ada. Apa? Datang ke majelis ilmu untuk meraih surga Allah azza wa jalla tabaraka taala. Semoga Allah memberikan rahmat kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad sebagai menjadi rahmat, sallallahu alaihi wasallam, menjadi rahmat. Apa? Syariatnya ini rahmat. Sunnah-sunnah beliau adalah rahmat. Maka hidupkan sunnah Nabi agar kita dirahmati oleh Allah. Ya, bukan hanya yang meninggal, rahimahullah, yang hidup juga minta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat, orang yang hidup minta rahmat agar supaya apa? Dirahmati oleh Allah, dimudahkan kebaikan. Ya, rezeki yang berkah itu ketika rezeki tersebut membuat kita banyak ibadah, ya, dimudahkan dalam kebaikan oleh Allah. Tapi kalau rezeki itu banyak tidak berkah, artinya tidak berkah, tidak membuat orang tersebut beribadah kepada Allah, jauh dari masjid, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari ulama, jauh dari kajian, rezekinya tidak membuat dia berkah. Ya, maka seseorang
minta kepada Allah keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keberkahan. Maka pentingnya afsus salam bainakum, kata Rasulullah SAW. Sebarkan salam di antara kalian agar kita dirahmati oleh Allah. Ya, ketika kita mendengar adzan kita langsung berangkat, dimudahkan ke masjid, dirahmati oleh Allah. Ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang oleh Allah dirahmati sampai akhir hayat kita menuju alam barzah. Karena kehidupan kita ini hanyalah perjalanan sementara menuju ya alam yang lebih berat tanggung jawabnya di alam barzah. Ya, dan kita belajar saat ini kitab ini. Ya, yang kita akan belajar kitab ini. Sarah Usulus Salasah, 3 pondasi yang akan ditanya nanti di alam barzah, di alam kubur. Marrabbuka, ini yang kita ini pelajari sekarang ini, biar menjadi bekal menuju apa? Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala di alam barzah. Ya, karena ajal ini tidak melihat badannya kekar atau tidak menunggu sakit, tidak. Kadang yang sehat pun ya bisa diambil oleh Allah, yang muda pun bisa diambil. Ya, maka kita bersiap-siap. Yang usia 60 oleh Allah diberikan uzur, kata Nabi SAW, diberikan uzur sampai 60. Ya, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Ya, sisa-sisa usianya. Karena itu adalah usia persiapan 60. Ya, yang bonus ke depan, Masya Allah, nikmat yang besar. Maka yang muda-muda minta apa? Nasihat dari yang lebih tua. Al-barakatu ma'akabiruku. Kata Nabi SAW, keberkahan itu bersama sesepuh kalian. Ya, maka pentingnya kita bersama orang-orang sesepuh-sesepuh agar kita bisa dinasihati. Kalau kita lagi pas dalam keadaan mungkin galau, ya, mungkin mereka lebih pengalaman daripada kita. Barakallahu fikum jami'an. Baiklah, kita kemarin membahas pembahasan tentang yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Pertama apa kemarin? Al-ilmu. Ya, mempelajari ilmu. Apa ilmu itu? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ma'rifat. Satu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya dipelajari, dihafalkan, ya, dimurajaah terus sampai kita meninggal dunia. Karena menuntut ilmu tidak ada habis-habisnya. Ya, ilmu agama. Ya, ilmu agama yang ya, kalau ada kata ilmu dalam Al-Qur'an dan hadis itu maknanya ilmu agama yang disebut ilmu syar'i. Ya, ilmu syar'i, ilmu hukum agama Islam ini. Setelah itu sudah tahu ilmunya, pelajari. Yang tidak, astagfirullahaladzim, dan tidak ya apa berhenti belajar agama, tidak berhenti belajar agama. Al-amalu bih, beramal dengannya. Setelah beramal apa? Ad-da'wah ilaih. Ya, berdakwah, menyebarkan kebaikan kepada istrinya, anak-anaknya, keluarganya, semampu kita. Ya, masyarakatnya diajak kepada kebaikan, saudara-saudaranya saling menasihati. Tidak ada yang lebih soleh, ya, belajar dari soleh, tapi tidak ada yang lebih soleh. Menjadi musleh. Apa musleh? Orangnya soleh dan memperbaiki yang lain untuk jadi soleh, tapi tidak merasa lebih soleh atau lebih baik. Tetap saling belajar, saling memperbaiki. Ya, dan ini perlu proses sampai dia meninggal dunia. Ya, tidak apa memarahinya. Ya, biasa namanya manusia kadang yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, doanya Rasulullah SAW. Karena hatinya manusia tiap waktu berbolak-balik, tidak sama. Maka doanya Nabi banyak doa ini.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini yang dibaca Nabi agar supaya apa? Qalbu, hati ini yang sebelah kiri ini, ya, jantung kata dokter di sini. Qalbu di sini tempatnya. Yang memahami, akal di sini tempatnya. Sering berubah-ubah. Maka dalam hal belajar ilmu, beramal, berdakwah, ada apa obatnya? Biar tidak berubah. Ini yang kita bahas sekarang. Yang kita bahas sekarang, yaitu apa? Hadhihi hiya al-mas'alatu rabi'ah, yang keempat yang wajib dipelajari seorang muslim minal masail al-arba'ah, as-sabru 'alal adzafi. Yang keempat yang harus belajar dia apa? Yaitu sabar dari setiap gangguan. Gangguan zahir maupun gangguan batin. Ya. As-sabru fil lughatil Arab. As-sabru fil lughatil Arab. Sabar dalam bahasa Arab, ya, maknanya huwa al-habs wal man. Al-mana al-habs, apa? Menahan. Menahan diri, menahan, mencegah diri, memenjarakan, menahan. Sabar maknanya itu menahan dari berbuat jelek, menahan untuk istiqomah, menahan, ya, agar supaya diri kita ini terus dalam kebaikan, menahan agar diri kita ini tidak jatuh kepada maksiat. Namanya sabar. Itu dari bahasa yaqulu al-Arabi, berkata Arabi, ya, dalam beliau ahli dalam bahasa Arab, ya, syair bahasa Arab semuanya, ya. Sabarat nafsi ala kadza. Ya, sabartu, ya. Aku sabar diriku ala kadza, terhadap hal ini. Artinya aku menahan diri dari, aku pantang dari hal ini. Yang maaf, mungkin ada penyakit gula, ya, dia menahan diri dari gula. Namanya apa? Sabar itu. Dia kolesterolnya tinggi, menurut dokter di lab dicek, ya, tinggi di atas kadar normal. Maka dia sabar untuk tidak memakan makanan yang merusak tubuhnya. Itu maknanya sabar, artinya menahan diri tidak jatuh merusak tubuhnya dalam mudarat. Dan juga sabar, ya, ini mencakup segala sesuatu yang membuat kita dapat manfaat dan faidah kebaikan-kebaikan. Wa minhu qaulu rabbuna, wa minhu qaulu rabbina, berkata Rabb kami Allah azza wajalla tabaraka taala dalam firman Allah azza wajalla tabaraka taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Surat Al-Kahfi ayat 28. Yang punya Android dibuka, ya, aplikasinya, ya, Al-Quran. Wasbir nafsaka, sabarlah, ya, kalian, diri kalian, sabarlah engkau Muhammad. Ini perintah kepada Rasulullah SAW. Biar sabar. Nabi ini sabarnya Sayyidul Anbiya, Sayyidnya para Nabi, yang paling sabar Nabi. Ya, yang kemarin kita bahas bab wali yang paling utama siapa? Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak setiap wali rasul. Kalau rasul pasti wali. Karena wali artinya orang yang paling dekat dengan Allah. Yang paling dekat dengan Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Ya, jangan sampai kita memahami salah paham tentang agama ini. Wali itu artinya orang yang paling dekat dengan Allah, ya. Dan kita sudah pernah bahas tentang hadis wali. Apabila aku mendekat kepada hambaku, kalau dia mendekat berjalan, aku berlari, kata Allah. Kalau sudah dekat dengan aku, ya, sudah kita bahas dulu, kita Syarah Riyadhus Shalihin bab wali. Ini, ya, Nabi SAW disuruh sabar oleh Allah
apalagi kita. Nabi ini tingkat sabar paling tinggi. Orang mulia, yang paling mulia, paling sabar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Anbiya. Ana sayyidul anbiya wala fakhr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akulah sayyidnya para nabi, tapi tidak sombong. Tidak fakhr, tidak congkak, tidak sombong, tidak bangga. Maka kita di sini ya, bagaimana sabar? Apa perintahnya Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Dalam kau sabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb kalian, Rabb mereka, bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Waktu pagi dan waktu petang. Yang berdoa, menyeru kepada kebaikan, ya, bersamalah orang-orang itu. Rasulullah diperintah kepada bersama orang, apalagi kita cari teman-teman yang soleh yang mengantarkan kita bisa berzikir kepada Allah, bisa belajar agama, bisa menjadi apa? Berenteng jawan rai maturah, alaku amal saya bagus. Berenteng. Cari teman-teman yang membuat kita semangat berbuat kebaikan. Ya. Cari teman-teman yang soleh. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita dimudahkan bersama orang-orang tersebut. Ya, kita ingat ya kisah pemuda yang membunuh 100 orang, tadinya 99 orang, bertemu dengan ya, seorang Robi, ya, ulamanya Bani Israel. Kamu nggak diampuni, bertanya apakah saya tobat? Ya sudah, hadis panjang kita bahas dulu juga. Ya, nggak ada tobat kamu, dibunuh juga jadi 100. Ketemu ulama, apakah ada tobat saya? Ada, asalkan engkau datang ke tempat orang-orang soleh di sana. Orang-orang yang soleh, dia berangkat. Ya, berapa waktu langkah Allah cabut nyawanya. Malaikat azab dan malaikat rahmat berdialog, berdebat. Ini ukur aja, ini neraka, surga, neraka, surga, berdebat. Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mudahkan bumi bergerak untuk mendekatkan orang itu dengan orang-orang soleh. Ini tabat rahmatnya Allah begitu. Maka yang penting keinginan dulu, keinginan dulu, membentuk keinginan untuk jadi orang soleh. Pernah kurana ambu anti malaikat. Coba jangan kecil. Oh boleh Pak. Ya berubah lagi. Roh malaikat lah Jangan kalau dia ingin ya memperbaiki diri, proses ndak sulap ya, proses sampai dia meninggal dunia. Jadi kadang dia turun naik turun, manusia begitu ya, ndak ada sempurna. Yang sempurna hanya siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksum beliau ya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah kepada beliau untuk bersama orang-orang yang menyuruh kepada Allah azza wa jalla ta'ala, yuriduna wajhahu, dan dia mengharap wajah Allah, mencari wajah Allah, tidak mencari wajahnya manusia dalam beribadah. Kita kadang mencari wajahnya manusia, wajah dunia, ya jangan. Carilah wajah Allah, mengharap wajah Allah azza wa jalla ta'ala. Kapan kita bertemu? Nanti di yaumal liqa, hari bertemunya seorang hamba dengan Allah di surganya, melihat wajah Allah di surganya nanti. Ini yang kita harapkan. Kalau wajah manusia kita cari, nggak akan dapat wajah Allah nanti di akhirat. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan makhluknya, wajahnya tidak sama dengan wajah makhluknya. Ya, cukup diimani saja. Ini Al-Qur'anul Karim. Dan juga yaumul liqa, hari bertemunya dengan Allah. Tidak berdesak-desakan nanti melihat Allah. Nikmat yang paling besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Ya. Selanjutnya, maknanya di sini di surat Al-Kahfi kata Syekh Ibrahim Ar-Rahil hafizahullah taala, ahbas nafsak, yaitu tahan dirimu, jaga dirimu, ya. Wasabru fi syar'i salasa aqsam.
Sabar dalam agama ini Islam, ya, ada 3 bagian. Harus kita catat ini. Sabar dalam agama kita, dalam syariat ini ada 3 bagian. As-sabru fi syar'i salasatu aqsam. Ya, ada 3 bagian. Al-qasmul awal, pertama as-sabru ala awamiri wa ta'ati hatta yu'diha. Pertama adalah sabar dalam perintah dan ketaatan sehingga dia, ya, tidak terganggu, ya, sehingga dia terus istiqomah dengan kesabaran tersebut. Wa hadzal ma'ruf indal ulama, dan ini diketahui oleh para ulama, maknanya adalah yang dikenal as-sabru ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita ketika puasa sabar dalam menahan rasa haus, lapar dan syahwat. Itu dalam ketaatan. Kita sholat malam, ya, karena ngantuknya kita tahan biar tidak ngantuk. Kita sabar untuk dapat bisa sholat malam. Dalam kajian biar kita tidak ngantuk, kita tahan ini, ya, tahan biar tidak ngantuk, dapat pahala. Ini namanya sabar. Ya, kadang kalau seseorang, ya, nggak bisa tidur, ya, obatnya itu di majelis ilmu kadang, ya. Ya, susah tidur di rumah, datang ke pengajian, kadang tidur enak, ya. Karena begitu tempatnya kenikmatan memang majelis ilmu, indah sekali, karena malaikat di sana mengepakkan sayapnya, berkeliling malaikat-malaikat. Barakallahu fikum. Wa haffathumul malaika, malaikat mengelilingi mereka di majelis ini. Walaupun tidak dengar, tidak masalah. Ya, dan ini pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Datangnya saja dapat pahala. Kalau di online dapat apa? Manfaat ilmunya. Manfaat ilmunya. Tapi pahalanya ini nggak ada, dikelilingi malaikat nggak ada apa. Itu maknanya, biar nggak bingung. Ya. Walaupun nggak ngerti nggak masalah. Ngerti nggak masalah. Ngantuk nggak masalah. Ya, pahala besar. Ini sabar maknanya. Terus, ya, konsisten, ya, tiap hari witir 1 rakaat misalnya, tidak masalah, daripada nggak pernah witir, daripada sholat 100 rakaat 1 malam, setahun baru sholat lagi. Yang penting istiqomah, 2 rakaat sholat malam, witir 3 rakaat, istiqomah, rutin. Dia bangun, ya, jam 3 atau jam 3:30 kurang biasa, ya, antara yang matura tarhem, ceklah dia. Tarhem itu dapat rahmat nanti, namanya begitu. Tarhem cukup mancal, ya, rutin Nabi. 10 ayat tiap hari daripada 5 juz 1 hari, setelah itu hilang, ya. 10 ayat rutin, 100 ayat. Kalau ulama dulu 1000 ayat semalam, ya, tiap malam 1000 ayat. Sebagian ulama-ulama tabi'in begitu. Kita tidak mampu, ya, ngala al-waqi'ah tidak apa-apa, juz ammah waktu malam tidak apa-apa, banyak itu, ya. Kalau surat juz 29 sampai juz 30 itu bisa sampai 1000 ayat. Kalau Al-Baqarah tidak sampai, ya. Harus tambah lagi, ya, juz-juz yang lain, ya. Barakallahu fikum. Ini sabar maknanya, Pak. Sabar dalam ketaatan, istiqomah dalam menuntut ilmu, ngafalkan hadis, walaupun tidak hafal-hafal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw mir'atin, yang terus dibaca. Hafal tidak hafal dibaca, istiqomah itu namanya. Di mobil, di kendaraan baca, hafal tidak hafal dibaca. 1 hadis tahun tidak masalah, yang penting dibaca tiap hari.
Kalau 9 tahun 9 hadis, dan sahabat ada yang melakukan seperti itu dan diamalkan ilmu itu, karena keberkahan ilmu diamalkan. Ya, setelah itu didakwakan agar supaya apa? Menyebar kebaikannya. Tidak ingin jadi orang soleh sendiri. Biar saya sendiri. Ini mau jadi orang soleh sendiri. Jangan. Jadilah orang yang mosleh. Ya, dirinya soleh dan berusaha untuk lain jadi orang soleh. Semampu kita. Kalau tidak mampu jangan. Yang penting tidak menganggap diri kita soleh. Ya, berusaha saling memperbaiki. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya, ya, at-ta'at ilallah ta'ala. Ya, dengan mengamalkan sunnahnya kita sabar. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar dalam mengamalkan sunnah. Karena kita cinta kepada Nabi juga harus sabar sallallahu alaihi wasallam. Sadul bala al-anbiya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang paling berat, fitnah yang paling berat, bala yang paling berat adalah kepada para nabi. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW ujiannya? Paling berat, jadi Rasulullah SAW paling berat ujiannya. Setelah itu baru orang-orang soleh, setelah itu baru sahabat Nabi SAW, baru itu orang-orang soleh. Ada makomnya masing-masing setiap manusia. Dan kita tidak harus tahu posisinya orang di sisi Allah. Yang penting dilihat dari dohirnya, orang soleh, dia sering ke masjid, sering baca Al-Quran. Ya, kita Masya Allah, kita mencintainya. Mengamalkan sunnah, kita mencintainya. Mencintai karena Allah. Ini sabar juga maknanya. Karena Ibnu Qayyim menulis banyak tentang sabar ini, banyak dirinci. Dan itu harus dimurojaah terus biar sabar kita. Harus ya sabar. Belajar sabar ini kata para ulama. Berusaha untuk jadi orang sabar. Bukan tidak mengeluh, sakit tidak mengeluh itu sabar. Belum, bukan itu maknanya, Pak. Itu dari segi bahasa bisa. Sabar itu dalam ketaatan kepada Allah. Ya, istiqomah dalam berbuat baik, sedekahnya terus sabar. Ya, baca Al-Quran rutin sampai dia meninggal dunia, namanya sabar. Sobar, ya, sabar bahasa Indonesia, sabar. Sobar bahasa Arab. Maka itu, ya, untuk melatih sabar, ya, mulai sejak, ya, sekarang kita mengenal ilmu tersebut, dihormati ilmu, ya, ilmu tersebut dihormati, ya, ilmu agama, qala Allah, qala Rasulullah, ya, Al-Quran dijaga waktunya, hadis-hadis Nabi dicintai, kita jaga kemuliaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Malik menghargai ilmu? Ya, begitu cintanya beliau kepada ilmu, sehingga beliau menulis kitab Al-Muwatta. Imam Malik, kumpulan hadis-hadis yang beliau hafal, yang beliau tulis dari hafalan beliau, rahimahullahu ta'ala. Salah satu dari gurunya Muhammad Idris Asy-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya, Al-Qasmus Tsani, yang kedua, as-sabru anil manahi wal mukhalifat hatta la yaqa' fiha, wa hadha huwa al-ma'ruf bis-sabri an muharimillahi ta'ala. Sabar dalam menjauhi dan, ya, apa yang dilarang oleh Allah, yang menyimpang dari agama ini. Sabar menjauhi perkara maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan perkara-perkara yang menyimpang dari agama, hatta la yaqa' fiha, sehingga tidak apa terjatuh ke dalam maksiat tersebut. Ya, tidak terjatuh ke dalam maksiat tersebut, tidak terjatuh kepada hal-hal yang berbentuk kesyirikan, kebid'ahan dan seluruhnya penyakit-penyakit kolbu yang akan merusak hati.
dan maksiat-maksiat yang lain. Ya. Selanjutnya, wa hadza huwal ma'rufu bisabri. Ya, ini adalah dikenal oleh para ulama, ya, sabar dari hal-hal yang diharamkan Allah, an maharimullah taala. Al-qasmus salis, yang ketiga, asabu alal aqdari wa aqdiyatil lati yujriha azza wajal hatta la yastaqituha. Sabar dari apa yang Allah tetapkan, ya, yang Allah takdirkan dan Allah tetapkan, yang itu telah diberikan kepada hamba-hambanya. Allah tetapkan kepada hamba-hambanya, ya, sehingga dia tidak marah kepada Allah. Kenapa Allah kasih penyakit ini pada saya? Kenapa ini Allah begini? Kenapa Allah begini? Allah begini, ya. Jangan marah kepada Allah. Kalau mengeluh sakit tidak masalah. Aduh sakitnya aku, aduh begini ya Allah. Ini masih nadur, ya. Ini mudarat terjadi kepadaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Terjadi kepada keluarganya, pada anaknya, pada istrinya, pada suaminya. Dia sabar untuk melatih sana, karena semua itu adalah kebaikan baginya. Sebagaimana terjadi kepada siapa? Nabi Ayub alaihissalam yang tertimpa penyakit. Juga Nabi Ayub tertimpa kemiskinan. Allah ambil semua kebun-kebunnya, dibakar oleh syaitan. Anaknya meninggal semua. Badannya sakit ketika itu. Kulit-kulit beliau melepuh. Dalam satu riwayat ada ulat-ulatnya, beliau taruh lagi ulatnya itu. Walaupun ulama terjadi perselisihan tentang hadis itu, ditaruh lagi mau ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu sabarnya tingkat beliau. Fal matlub fi'luha. Fal matlub, maka yang dituntut di sini, minta di sini, fi'luha minal abdi imma wajib atau mustahab. Seseorang hendaknya dia mengamalkan, ya, apakah ini perkara yang wajib atau mustahab. Apa mustahab? Sunnah, ya. Kalau ada istilah mustahab di fikih namanya sunnah, yang disunnahkan, ya. Sunnah fikhiyah, sunnah cara fikih lain dengan sunnah fi'liyah yang diamalkan Nabi SAW. Ada sunnah secara fikih, kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Ini secara fikih. Tapi kalau sunnah fi'liyah yang diajarkan Nabi, ya, ini yang harus kita pelajari. Hendaknya seorang muslim, ya, wajib mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Katanya kita cinta Nabi SAW, maka harus kita tahu sunnah-sunnah beliau SAW, baik yang terkecil maupun yang terbesar. Kalau nggak bisa mengamalkan, ittaqullah mastata'tum, kata Rasulullah SAW. Hendaklah kalian bertakwa semampu kalian. Kalau tidak mampu, ya, tapi punya keinginan untuk mengamalkan sunnah tersebut, tidak mencaci sunnah Nabi SAW, tidak mengejek sunnah Nabi SAW, apalagi mengejek yang, ya, berjenggot kambing, ya, tak boleh, Pak. Namanya apa itu hukumnya? Istihza. Allah yastahzi'u bihim wa yamudum fi tuyanihim ya'mahun. Allah membalas istihza mereka, mengolok-olok sunnah, mengolok-olok syariat Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala, karena salah satu sunnah, ya, ya. Tak boleh kita mengolok-olok sunnah, motong kuku dipotong kukunya, ya, ya. Mencabut bulu ketiak, kata Imam Syafi'i, kalau tidak mampu karena sakit boleh dicukur, ya. Pentingnya belajar ilmu fikih biar kita lembut, ya. Dan itu yang tahu ulama-ulama di kitab fikih
mereka. Ya, selanjutnya hadhihi fi ta'ati. Ya, hadhihi, jadi sabar itu hiya ta'ah, adalah ketaatan. Ya, wa fi'lu hadha ta'ah la yumkin ayatima bis-sabr, maka tidak akan terbentuk ketaatan kecuali dengan kesabaran. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, hendaklah kalian minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sabar dulu baru sholat. Kalau tak sabar apa jangan luka buru, Pak. Cara ya, tak manfaat. Luka buru tidak sabar. Kabur banyak urusan, tak sabar. Banyak nikah. Urusan banyak lancur. Kabur apa aja. Memang suruh ringankan, kalau jadi imam diringankan. Artinya tapi tumak nina tetap, tumak nina itu tetap tidak merusak sholat. Ya, bacanya tidak dirusak. Beda kalau bacaan Al-Quran bacaan hadir itu cepat, tapi seorang ahli itu yang baca, tajwidnya bagus, tapi cepat ya, cepat bacanya. Hadir istilah, ada murattal, ada mujawad bacanya. Murattal lain, mujawad lain bacanya. Tidak sama dalam baca Al-Quran, ada ilmunya masing-masing. Makomat tergantung masing-masing, makomatnya masing-masing. Karena itu hanya dalam irama, dalam bacaan orang-orang Arab dalam bersyair, ya. Makomat Kurdi, Bayati, ya, Jiharka, itu syair-syair Arab yang memang harus dipelajari langgamnya, ya, tak masalah. Yang setiap orang tidak sama. Maka pentingnya belajar itu adalah kesabaran. Hatta mau sholat pun harus disuruh sabar oleh Allah. Ya, barakallah. Wal matlubu tarkuhu minal abdi wa hiya al muharramat. Dan yang perlu dituntut di sini seorang hamba, kata Syekh, adalah ketika dia menjauhi maksiat. Harus sabar dirinya. Diajak temannya, ayo ke sini ikut saya. Waliyubillah, ke tempat-tempat maksiat, kita sabar. Maaf dulu, saya takut kepada Allah. Ini sabar, biar kamu berangkat. Jangan begitu, biar kamu berangkat. Harusnya kita sinar dulu. Kalau Allah Ta'ala, ya, jangan tempat maksiat, kan? Takut kita meninggal dunia ketika nanti di sana. Ini terlalu kasar bahasanya. Engkau pada adu aki mate, boleh. Adu aki mate, boleh. Campur dikit, Pak. Ya, jangan cara-cara dakwah yang indah. Ya, bagaimana bisa manfaat. Wal makruhat, al makruh yang dibenci dalam agama. La yutimu tarkuhu illa bisabri. Maka tidak sempurna menjauhi maksiat tersebut kecuali dengan kesabaran. Semoga ini manfaat pada kita semua, dimudahkan saudara-saudara kita dalam berdakwah, mempelajari agama ini, menghidupkan sunnah, menghidupkan amalan-amalan yang diajarkan Nabi SAW, baik dimanapun kita berada, dan mencintai syariat Allah SWT. Semoga Allah menjaga pemerintah ini, negeri kita yang kita cintai ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah berikan kebaikan pada negeri kita yang kita cintai ini, dan seluruh masyarakatnya Allah berikan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.